Sobat Joka-Joka Pemilu 2024. Seluruh daerah di Indonesia tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan Pemilu 2024. Termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya Kabupaten Sinjai. Nah, saat ini kita ada di Kabupaten Sinjai yang terletak di bagian selatan pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Kita akan mengajak Sobat Joka-Joka melihat kesiapan Buta Panrita kita menghadapi pemilu 2024 ini. Dimulai dari bertanya langsung kepada warga terkait dengan pemilu 2024 ini. Februari 2024. Iya, kalau masalah pemilu kalau saya tidak salah itu tanggal 14 Februari 2024. Iya. 14 Februari. 14 Februari 2024. Yang saya tahu pasti itu adalah presiden, kemudian karena legislatif mungkin ya. Itu mulai dari DPRD tingkat 2, DPRD provinsi tingkat 1, DPR pusat dan DPD. Ya itu. Iya. Kalau pemilihan ada kan 5 tahapannya. Mulai dari DPRD, provinsi, DPR RI, DPD dan presiden. Pertama itu presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Presiden 3. Bisa disebutkan Pak? Dan pertama itu Anies Baswedan pasangan dengan Caimin. Kedua Prabowo dan Gibran. 3 Ganjar Mahfud MD. Ada 3 paslon ya. Bisa disebutkan Pak? Ya nomor 1 itu Anies Muhaimin yang biasa diakronimkan Amin, toh. Kemudian yang paslon 2 itu Pak Prabowo Gibran. Yang ketiga Pak Ganjar dan Pak Mahmud wakilnya. Ya, itu yang saya tahu Pak. Ya. Syarat pemilih ya mendapatkan surat panggilan dari KPU. Syarat untuk memilih kan salah satunya itu yang paling utama kan warga negara Indonesia, toh punya KTP, terdaftar di TPS yang di mana dia berdomisili. Ya itu yang saya tahu. Jadi yang pertama adalah sudah mempunyai KTP. Yang kedua, penduduk yang jelasnya penduduk warga negara Indonesia. Itu yang utama. Yang ketiga, sudah terdaftar tercatat di TPS masing-masing. Artinya itu mempunyai KTP dan terdaftar di DPS atau DPT atau di TPS. Partai yang pertama yang saya ketahui itu PDI, PKB, Gerindra, PBB, Golkar, ya. Erlangga. Ya. Partai, nama partai, iya. Nasdem, Demokrat, Gerindra,
PDIP, PKB, apa lagi nih yang mengusung partai yang calon paslon itu. Nah, itu beberapa di antaranya yang saya sebutkan tadi. Iya, sudah. Iya. Partai ada 17 partai. Ada 17 atau 18. Kan kemarin kan sempat ada yang Garuda itu pernah protes yang masuk 18. Kalau yang saya paling saya tahu itu partai-partai besar seperti Nasdem, PKS, Golkar, Gerindra dan lain-lain banyak. Termasuk ada beberapa partai baru. Ini yang ini partai buruh, ya, partai Garuda, ya, itu beberapa lain. Partai Nasdem, Golkar, PKS, B3, PKB, Gelora, Umat. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah sekitar 819 km persegi dengan jumlah penduduk 266.000 lebih. Ibu kotanya terletak di Sinjai Utara. Dengan jumlah penduduk tersebut, kabupaten ini juga sangat berkontribusi mendulang suara pada pemilu. Selain karena setiap warga memang punya hak untuk memilih. Sejak awal rangkaian pemilu 2024, seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, dinas, dan lembaga lainnya, serta penyelenggara pemilu, telah melakukan berbagai upaya agar pesta demokrasi kali ini bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Khusus penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sinjai, hingga saat ini terus bekerja mulai dari penyusunan regulasi, sumber daya manusia, hingga logistik dan pendistribusiannya ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS akan dimaksimalkan sebelum 14 Februari 2024 mendatang. Logistik ini diharapkan bisa sampai ke setiap TPS yang ada di setiap kecamatan dan juga desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai sebelum 14 Februari 2024 mendatang, agar pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai ini berjalan lancar. Halo Sobat Joka-Joka, dan Joka-Joka Pemilu 2024 kali ini ada di Kabupaten Sinjai. Kita mau cari tahu bagaimana proses pemilu 2024 ini sebelum 14 Februari 2024 nanti, bagaimana kesiapan pihak penyelenggara yaitu KPU dan juga masyarakat antusiasnya di pemilu 2024. Itu akan kita bahas di Joka-Joka Pemilu 2024 kali ini. Dan untuk membahasnya, saya akan berbincang bersama dengan Komisioner KPU Sinjai, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Bapak Supratman. Sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supratman. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supratman, kita ya menghitung hari, kalau bisa dibilang ya, menghitung hari untuk di 14 Februari 2024 ini. Lantas, kalau kita mau lihat sejauh ini ada berapa jumlah DPT yang ada di Kabupaten Sinjai nantinya? Kalau DPT di Kabupaten Sinjai ini yang sudah kami tetapkan itu 196.181. Itu jumlah DPT yang kami sudah tetapkan di Kabupaten Sinjai. Seperti itu. Dan tentunya
itu ada peningkatan dari pemilu sebelumnya. Ada peningkatan sekitar 8% dari pemilu sebelumnya. Mungkin itu ya ada peningkatan signifikan. Dan tentunya itu akan terus bertambah kayaknya. Bicara tentang masyarakat ini akan terus berproduksi sehingga peserta pemilu utamanya ini di pemilu pemula itu akan terus bertambah. Dan pastinya nanti akan berisan di pilkada dan DPT yang kami sebutkan tadi itu akan bertambah terus mungkin. Iya, karena nanti akan ada juga DPTB ya. Kita betul. Menunggu juga karena jelang beberapa hari sebelumnya akan kita ketahui. Ada beberapa orang yang pindah memilih karena persoalan tugas dari negara, apalagi ditempatkan di Kabupaten Sinjai. Contoh umpamanya PJ Bupati yang ada di Sinjai, beliau dari dari Jakarta tentunya, dan dia bertugas di Sinjai. Mereka juga ada juga Kapolres dan beberapa instansi lainnya mungkin yang bisa mempengaruhi bertambahnya DPT ini melalui DPTB. Mungkin nanti pas saat proses pemilihan. Kalau berdasarkan data ya Pak Supratman, data secara nasional itu 50% lebih jumlah DPT secara nasional itu adalah anak muda. Iya, betul. Anak muda. Kalau di Sinjai sendiri, generasi Z dan juga milenial ini apakah mendominasi juga? Kalau di Sinjai kita sekitar ada 40.000 sekian. Itu masuk di angka 25%. Itu mereka adalah Gen Z yang rentang umur itu sekitar 17 tahun sampai 25 tahun. Yeah. Itu kondisi di Sinjai bahwa Gen Z ini ya cukup banyak sebenarnya sih dengan angka yang seperti itu. Ada 25%, cukup sangat mempengaruhi nanti proses pemilu. Intinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang pemilih pemula yang tentunya ingin terlibat langsung juga dalam konteks politik nanti di proses pemilihan ini, dalam proses demokrasi ini. Mereka juga punya peranan, apalagi di Sinjai juga, walaupun sekitar 40.000 itu bukan sedikit ya. Bukan sedikit. Itu sangat mempengaruhi nanti. Tugas kami di KPU tentunya banyak melakukan sosialisasi kepada mereka. Kami kemarin di tahun lalu 2023 tentunya banyak melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan program KPU Go to School, dengan menyampaikan bahwa kami akan melaksanakan, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, dan tentunya adik-adik yang ada di sekolah ini mereka adalah orang-orang yang baru terlibat dalam proses pemilihan ini, dan tentunya harus banyak tahu dan mengambil perannya dalam proses pemilu ini. Seperti itu. Kalau saat ini jumlah TPS yang ada di Sinjai sendiri, Pak? Kami di Sinjai punya TPS 830 TPS, dan baru saja di 830 TPS ini kami sudah merekrut petugas KPPS yang nanti akan mengisi semua TPS. Jadi kami merekrut 7 orang per TPS dengan total keseluruhan itu 5.810 orang yang akan nanti bekerja di 830 TPS ini. Kalau untuk saat ini yang dilakukan atau yang dikerjakan KPU sendiri untuk pemilu ini? Untuk saat ini KPU, selain saat ini saya juga baru pulang dari melakukan bintek ke KPPS, karena kemarin tanggal 25 kami secara serentak se-Indonesia melakukan pelantikan KPPS, dan hari ini khusus untuk Kabupaten Sinjai kami melakukan bimbingan teknis kepada KPPS ini terkait mekanisme tugas dan fungsi KPPS di TPS nantinya, utamanya persoalan pemungutan dan perhitungan suara nanti. Itu yang paling sangat penting. Ya, itu yang paling penting dalam proses ini. Karena mereka juga adalah garda terdepan untuk bagaimana menentukan hasilnya pemilu di Sinjai dan seluruh Indonesia tentunya ke depan. Seperti itu mungkin. Lantas kalau tadi yang disampaikan Pak Supratman bahwa terkait dengan pemilih pemula ini sudah berusaha untuk mensosialisasikan hal tersebut. Sejauh ini kalau mau dipresentasikan, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sinjai itu agar informasi terkait dengan pemilu ini betul-betul sampai ke masyarakat?
Terkait masalah sosialisasi ya, Iya. sosialisasi. Jadi kami di KPU kan punya perangkat ad hoc. Perangkat ad hoc ini ada PPK, ada PPS di lapangan, dan tentunya sesuai dengan divisi saya, kami selalu senantiasa melakukan sosialisasi berdasarkan segmentasi. Baik. Nah, segmentasi yang saya maksud ada beberapa segmentasi yang kita sasar. Contohnya segmentasi kelompok marginal, Iya. kelompok perempuan, komunitas, kemudian itu termasuk pemula, Iya, betul. dan kelompok keagamaan. Bahkan kita berupaya sentuh untuk kelompok netizen yang ada di media sosial. media sosial. Ya, seperti itu. Karena kita berpikir bahwa proses sosialisasi ini penting harus kita lakukan supaya pemilu ini tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Terkait juga persoalan sosialisasi dengan menggunakan APK, kami juga melakukan pencetakan baliho besar Iya. terkait itu untuk memperkenalkan siapa calon presidennya kita, dan kemudian siapa partai politik peserta pemilu hari ini, Iya. dan ada 18 anggota DPD, calon anggota DPD yang akan terlibat dalam proses pemilu nantinya. Kalaupun memang untuk baliho ini sesuai dengan aturan kami cuma memasang di ibu kota kabupaten, Iya. tapi itu tidak menghentikan kami untuk melakukan sosialisasi lewat media sosial Media yang sosial. kami miliki, dan tentunya kerjasama dengan teman-teman media tentunya juga supaya pemilu ini bisa tersampaikan secara luas. Dan tentunya terkait sosialisasi ini bukan cuma tanggung jawab kami di KPU sebenarnya, tapi Betul. semua tanggung jawab bersama, semua lini, semua pihak harus terlibat dalam proses ini supaya betul-betul proses demokrasi ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Pokoknya semua strategi sudah dikeluarkan berdasarkan tadi Ya, segmentasi segmentasinya. masing-masing juga. Kalau berbicara soal keamanan, walaupun ranahnya adalah pihak kepolisian ya, betul. Pak, tapi untuk KPU Sinjai sendiri bagaimana menciptakan keamanan sendiri agar tidak terjadi gesekan nantinya? Tentunya kalau kami di KPU sedapat mungkin untuk mencoba meminimalisir terjadinya kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Ya, yang intinya ya ini terkait persoalan teknis pelaksanaan di bawah sebenarnya. Iya. Yang saya maksud adalah sedapat mungkin kami berusaha untuk melakukan pemahaman sosialisasi baik ke penyelenggara kami di bawah, supaya betul-betul melaksanakan kegiatan-kegiatan apalagi proses hari H Iya, di pemungutan dan perhitungan suara betul-betul akan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Karena terjadinya biasanya hal-hal yang tidak diinginkan itu karena persoalan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Iya. Tapi saya juga tetap berharap dan kita juga membangun komunikasi yang efektif kepada pihak kepolisian, TNI Polri dan sebagainya, bahkan pemerintah, supaya bersama-sama menjaga stabilitas dalam proses pemilihan umum ini di tahun 2024. Mungkin seperti itu. Iya, berbicara soal tadi keamanan dan juga soal pengawasan. Ya. Apakah KPU juga memiliki data soal pemetaan kerawanan ataupun pemetaan konflik tersendiri yang ada di Kabupaten Sinjai? Sebenarnya sih kalau persoalan terkait kerawanan konflik-konflik itu kami belum punya data real sih sebenarnya. Karena ini kita bicara potensi yang akan terjadi. Betul. Kebanyakan yang main di ranah itu sebenarnya di teman-teman mitra kami di Bawaslu. Ya, tapi kami tetap berupaya mencoba melakukan tracking melalui badan ad hoc yang ada di kecamatan dan desa, bahwa untuk mencoba melihat kondisi-kondisi yang dimana nantinya ada potensi konflik. Kalau masalah kecurangan sih dalam proses pemilihan tentunya ada, pasti ada. Kita tidak bisa nafikan itu, tapi kita berusaha untuk bagaimana supaya kecurangan ini tidak terjadi. Karena intinya ada ruang seperti ini, maka ada ruang untuk melakukan itu. Dan sebenarnya asumsi dasarnya kecurangan itu kan biasanya bagi orang-orang yang punya kebijakan besar. Iya. Nah, yang tinggal kita harus lakukan adalah bagaimana supaya kita bersama-sama, bahkan saya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dalam proses demokrasi ini. Karena tanpa masyarakat
hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi. Makanya semua lini, semua pihak yang terkait, saya sangat harapkan untuk membantu kami di KPU untuk menjaga netralitas dalam proses pemilu ini, tentunya menjaga supaya tidak ada kecurangan yang terjadi di bawah. Yang jelasnya sangat-sangat berharap besar bahwa pemilu di Sinjai ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan penuh dengan integritas secara profesional mungkin seperti itu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Supratman bahwa ada riset tersendiri di internal KPU, boleh disampaikan mungkin? Riset yang saya maksud adalah bukan secara sistematis, tapi riset yang saya maksud tracking ya, tracking bukan riset. Jadi tracking yang saya maksud adalah kami sedapat mungkin melihat potensi-potensi yang ada di beberapa kecamatan. Adakah? Contoh umpamanya di Kecamatan Sinjai Utara. Ini kecamatan kota ya. Kecamatan ibu kota kabupaten itu biasanya kan potensinya besar dengan itu semua, karena kadang di tempat seperti ini, apalagi di ibu kota itu punya karakter sendiri, nuansa tersendiri dalam memahami dan menjalani proses pemilu ini. Artinya di sinilah kayak laboratorium cerita warkop, cerita apa dan sebagainya. Disitulah di kota itu mungkin bisa muncul pembicaraan-pembicaraan yang tentunya itu akan menjadi biasanya bisa berdampak bias atau berdampak bisa berdampak ke arah hal-hal yang kita inginkan. Biasanya potensi hoaks dan sebagainya itu kan bisa memicu terjadinya proses pemilu ini menjadi tidak baik-baik saja kalau itu terjadi. Makanya itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa edukasi terhadap netizen dan sebagainya kami juga terus lakukan, karena itu termasuk hoaks tadi yang saya bilang itu akan mampu memicu terjadinya konflik-konflik interest dan sebagainya. Itu mungkin kenapa saya bilang tracking itu di beberapa titik di kecamatan lain juga ada. Ada, tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa ini di situ dan sebagainya. Tapi kita melihat dari bagaimana sih karakter di masing-masing wilayah yang ada. Oh, di sini umpamanya di kecamatan A, karakternya begini. Pengalaman terkait juga pengalaman pemilu sebelumnya. Kita juga harus melihat dari situ. Makanya kami sampaikan ke teman-teman di bawah di PPS PPK bahwa pemilu sebelumnya menjadi sebuah pandangan dan coba untuk melihat apa yang akan terjadi nanti, potensi akan terjadi di masa depan pada hari H pemilu. Itu akan menjadi pertimbangannya bahwa antisipasi, ada proses antisipasi. Siapa tahu apa yang terjadi di masa lalu sebelumnya akan terjadi lagi di pemilu akan datang ini. Tapi saya yakin masyarakat Sinjai punya kesadaran yang tinggi untuk bagaimana supaya proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Kalau di saat ini yang terjadi di seluruh daerah adalah soal distribusi logistik sendiri. Kalau di Sinjai bagaimana soal distribusi logistiknya, Pak? Sekarang di Sinjai distribusi logistik ini baru distribusi logistik dari KPU RI atau dari provinsi masuk ke kabupaten. Tapi terkait distribusi ke semua wilayah di kecamatan atau sampai TPS itu kita belum melakukan sampai hari ini. Insya Allah rencananya kami akan paling lambat melakukan distribusi logistik itu paling lambat 1 minggu sebelum hari H pemilihan 14 Februari. Terkait distribusi ini juga karena ada beberapa wilayah kami yang tentunya butuh perhatian besar untuk proses distribusian ini, karena kami memiliki satu kecamatan yang berada di sebuah kepulauan di Kecamatan Pulau 9. Dan dengan cuaca dan kondisi saat seperti ini itu punya potensi dalam proses pendistribusiannya lewat laut. Itu mudah-mudahan ya, kita harapkan cuaca, ombak dan sebagainya, badai dan sebagainya tidak menghalangi kami. Doakan kami mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi penyortiran saat ini dan pelipatan dalam sudah proses berlangsung? Proses pelipatan, penyortiran
sekarang di masing-masing gudang kami, Iya. di gudang KPU mulai dari karena di Sinjai ada 4 dapil, di dapil 1, dapil 2, 3 dan 4 itu kami dalam sekarang proses packing. Iya. Jadi kita melakukan packing untuk masuk dalam untuk sebelum masuk dalam kotak surat suara. Sebelum Didistribusikan. didistribusikan. Baik, Pak Supratman, untuk saat ini apa yang menjadi fokus KPU Sinjai dan juga yang menjadi catatan penting KPU Sinjai jelang 14 Februari nanti? Kalau fokus kita sebenarnya ini, untuk saat ini fokus saya bagaimana supaya KPPS ini mendapatkan pemahaman yang maksimal melalui BIMTEK ini, karena mereka yang akan mengawal TPS nantinya. Kenapa saya mengatakan itu menjadi fokus saya secara pribadi, bahwa karena persoalannya ternyata setelah kami melakukan penerimaan KPPS kemarin, banyak adik-adik kita yang mau terlibat dan ikut terjun dalam mengambil bagian untuk menjadi KPPS yang tentunya belum ada pengalaman di tahun sebelumnya. Betul. Nah, ini yang menarik karena ada animo pemilih pemula itu tadi mau terlibat dalam proses itu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pemikiran saya bahwa jangan sampai ini anak-anak ini kalau kita tidak kasih pemahaman yang lebih jelas, lebih detail, lebih mendalam terhadap bagaimana pemungutan dan perhitungan suara dan tupoksinya dibawa, maka ini akan menjadi dampak buat kami dalam proses ini. Makanya saya berharap, makanya dulu perbedaannya dalam proses BIMTEK ini di pemilu sebelumnya, yang di BIMTEK hanya 1 orang, ketua KPPS saja. Tapi untuk 2024 ini kami harus, dan memang sesuai aturan meminta 7 orang yang ada di TPS untuk di BIMTEK dan diberikan pemahaman. Fungsi utamanya adalah supaya mereka bisa saling mengingatkan, memberikan pemahaman bersama. Kalau ada yang mungkin salah atau atau ada yang harus diperbaiki, mereka bisa saling mengingatkan. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi perhatian utama saya, supaya bagaimana supaya pengisian pemahaman terhadap KPPS ini bisa dimaksimalkan. Yang kedua, terkait masalah apa yang menjadi prioritas, tentunya yang saya pikirkan adalah bagaimana penyaluran logistik ini untuk saat ini ya. Apalagi tadi yang Pulau 9 itu. Iya, penyaluran logistik. Walaupun memang hanya beberapa daerah yang menjadi yang wilayah lain ini dan tanda kutip, yang lain ini ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa distribusi dengan baik. Kendala kami cuma persoalan cuaca aja sebenarnya. Karena hujan, sekarang musim hujan. Mudah-mudahan di proses 1 minggu sebelumnya ini Tuhan membersamai kami untuk bagaimana supaya distribusi logistik ini bisa berjalan baik dan lancar. Baik. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh KPU Sinjai jauh-jauh hari sebelum proses ataupun terkait dengan rangkaian pemilu 2024 ini hingga hari ini, menurut Pak Supratman sendiri, seberapa potensi keberhasilan untuk pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai ini? Sebenarnya kalau potensi keberhasilan, kami berlima di komisioner selalu yakin sebenarnya bahwa potensi keberhasilan kami 100% di luar, ya tanpa melampaui Tuhan ya. Potensi keberhasilan yang saya yakini bahwa insya Allah dalam proses pemilu di KPU Sinjai, insya Allah potensi keberhasilan 100%. Kalaupun kami tidak bisa karena persoalan Tuhan, ya 99% lah potensi keberhasilan kami di KPU. Artinya sangat siap. Insya Allah kami sangat siap untuk proses pemilu ini. Makanya harapan saya semua pihak, semua masyarakat mohon membantu kami dalam proses pemilu ini. Karena kami bukan apa-apa selain anggota KPU sendiri kalau tidak terlibat semua pihak dalam proses demokrasi ini. Dan insya Allah kami di KPU Kabupaten Sinjai sangat siap bersama masyarakat, tentunya dengan dukungan masyarakat tentunya untuk mengawal proses demokrasi ini. Mungkin itu saja ya. Baik, luar biasa. Ya. Artinya kerja kolaboratif. Betul.
KPU, Bawaslu, pihak kepolisian, dan juga tentunya partisipasi masyarakat bukan hanya untuk memilih, tetapi juga terlibat aktif untuk menjadi anggota yang menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Terima kasih banyak Pak Supratman, Komisioner KPU Sinjai, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, sudah berbincang bersama kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan demikian Joka-Joka Pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai. Jangan lupa juga share ataupun like dan juga subscribe YouTube TVRI Sulawesi Selatan. Ada juga bisa follow dan juga ikuti seluruh informasi kami di TVRI Sulawesi Selatan ini di Instagram, kemudian TikTok juga, dan juga media sosial lainnya. Saya Erlangga Rokadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo ke TPS. Ayo ke TPS.